Assalamualaikum Bu Lismi, mohon maaf. Jadi kan sudah lama ini tadi nunggu di Gmeet-nya. Waalaikumsalam Bu Yusi. Ya lumayan, sekitar 5 menitan lah Bu Yusi. Mohon maaf loh ya Bu, ini tadi memang masih ada Iya, kepentingan. iya ya, tidak Terus apa-apa. Yang kemarin penting gitu kita ya. ketemu. Kemarin kan jenengan inginnya kan kita bertatap muka, tapi memang saya nggak ada waktu Bu. Mohon Iya, maaf, iya. jadi kita bisanya lewat via udara. Iya, nggak apa-apa kalau memang Kabarnya tidak sehat ya Bu sesuai ini rencana tadi? kita. Kan kalau bertemu, iya kalau bertemu langsung kan lebih enak ya ngobrolnya ya Bu Yusi ya. Iya, iya Bu Lismi. Iya. Alhamdulillah sehat ya Bu. Alhamdulillah sehat. Bu Lismi, jenengan dari kemarin itu kan apa, eee, Bu sering Yusi. bertanya, "Bu Isi kapan ada waktu kapan ada waktu?" Nah, sebenarnya apa Bu yang mau Bu Lismi sampaikan? Begini Bu, saya akan sedikit bercerita ke Bu Yusi ya. Iya iya. Saya akhir-akhir ini tuh merasakan bahwa di lingkungan sekolah itu sedang terjadi adanya kerenggangan kedekatan antar guru. Jadi kalau dulu itu memang kita sering bertemu, ngobrol bareng, kemudian saling chat seperti itu. Nah sekarang yang saya rasakan itu ada kerenggangan seperti itu Bu Yosi. Dan lingkungan sekolah yang saya rasakan sekarang agak kurang nyaman seperti itu Bu Yosi. Oh, begitu. Jadi akhir-akhir ini jenengan merasakan bahwa yang pertama tadi seperti ada kerenggangan, ya, kerenggangan Iya. terus, di lingkungan sekolah dengan rekan guru yang lain. Iya, Dan iya. tentunya pasti seperti itu memang banyak berdampak ya Bu? Memang ada dampaknya Iya, bagi Bu Leslie karena atau ya ini yang yang lain? yang ingin saya dengan ini karena dengan keadaan seperti itu berdampak dalam beberapa hal. Ya. Yang pertama yaitu ya komunikasi ya, kejadian itu sepertinya murid merasa kurang kurang asyik belajarnya. Nah, mereka cenderung untuk bermain sendiri seperti itu, diajak ke kelas untuk belajar itu masih terasa berat seperti itu Bu Yusi. Harapan Bu Lismi itu dengan kita ngobrol hari ini apa Bu? Kalau saya kan juga ngobrol dengan beberapa teman yang merasakan hal yang sama. Inginnya akan mendapatkan solusi dan ingin menjadikan lingkungan sekolah kembali normal seperti dulu lagi Bu Yusi. Jadi memang adanya suasana yang seperti itu tentunya Bu Lismi mengharapkan itu suasananya akan bisa menjadi normal kembali. Iya, Nah, ya dari yang hal-hal menyenangkan. yang ya, dari hal-hal yang sudah Bu Lismi sampaikan tadi, adakah suatu itu Bu yang benar-benar membuat Bu Lismi menjadi tidak nyaman sampai sekarang itu hal yang lebih spesifik lagi Bu? Selain itu mungkin ya dilihat dari Iya, iya. dampak-dampaknya itu tadi loh Bu. Apa hanya ke Bu ya atau mungkin ke Oh, anak-anak yang kalau lain saya juga? ceritakan dari awal ya Yusi ya. Saya akan ceritakan mungkin lebih detailnya lagi seperti ini Bu Yusi. Ini kan kami menerapkan kurikulum merdeka. Beberapa teman guru merasa bahwa terbuka terhadap kurikulum merdeka tersebut. Jadi mereka senang belajar, mempelajari hal baru tentang ini terkait dengan kurikulum merdeka. Nah, namun kan tidak semuanya seperti itu. Ada Ya, juga yang memang menerima
dengan perubahan tersebut. Tapi daya tangkap atau cara belajar dari setiap orang kan berbeda-beda. Nah, ada yang memang cepat, jalannya cepat, memahami ini bisa, setelah ini lanjut misalkan ketika memahami di capaian pembelajaran, yang sebelumnya kan KD, sekarang Ya, CP. Nah, itu berganti. cepat memahami, setelah CP nanti diturunkan ke TP, berikutnya membuat ATP, dan seperti itu kan berkaitan, kemudian nanti di pembelajarannya yang inginnya berdiferensiasi seperti itu langsung kan materi dari kurikulum Merdeka cukup banyak ya Bu Yusi ya. Nah, ada yang Iya. bisa mengisi materi tersebut dengan baik sehingga mampu menerapkan kurikulum Merdeka dengan apa yang sudah beliau-beliau pahami. Namun, ada beberapa yang merasa masih kesulitan. Jadi ada baru memahami ini sudah ada susulan lagi untuk materi baru. Ini belum diterapkan, ada lagi. Seperti misalkan pembelajaran berdiferensiasi. Ini merasa belum cukup dikuasai, kemudian ke asesmen. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya komunikasi kita sepertinya kurang kurang kadang itu tidak nyambung seperti itu. Ada yang memahami tadi, yang sudah memahami memang bisa menyampaikan dengan baik, yang belum memahami merasa bahasa Jawanya kecontalan ya, merasa terlalu berat seperti itu. Nah, beratnya di sini kan juga beda-beda. Nah, ada di sisi lain ada orang yang menginginkan ayo segera kita kejar kurikulum Merdeka ini agar bisa segera diterapkan ke anak-anak. Nah, di sisi yang lain masih merasa berat. Nah, ini kan jadinya yang merasa berat tadi ingin melakukan kurikulum Merdeka, namun tidak secara maksimal sehingga di kegiatan pembelajarannya juga belum bisa maksimal. Murid-murid sepertinya ini masih bingung juga. Ini Bu Guru bagaimana langkahnya. Nah, seperti itu kan juga membingungkan juga untuk murid. Itu nanti berdampak juga di kegiatan kesehariannya. Seperti itu Bu Yusi. Nah, selain itu juga waktu kami bertemu, sebenarnya setiap hari kan kita bertemu juga di lingkungan yang sama, namun kedatangan kami di sekolah, datang nanti ke kelas, setelah itu nanti sampai siang anak-anak pulang, masing-masing dengan kesibukan sendiri menyiapkan kumer itu tadi. Nah, akhirnya kesempatan kami untuk mencurahkan apa yang sedang dirasakan itu terbatas. Kadang sampai kita itu nyambung juga di kegiatan chatting di WhatsApp ya, chatting di WhatsApp seperti itu membahas, tapi itu pun kan tidak selalu selesai, kadang ada yang aktif, kadang yang ada yang masih, kalau memang di rumah kan ya juga kita paham ya, kalau di rumah memang tanggung jawabnya kegiatan di rumah, tidak kalau di sekolah itu kan sudah di sekolah lah, kalau di rumah sudah tidak membahas di sekolah kan harapannya juga seperti itu. Nah, tapi kalau diselesaikan di sekolah pun kita tidak selesai-selesai, jadi kan harus di rumah juga. Nah, kadang seperti itu juga memicu ya, ada yang seperti ini, ayo jalan seperti ini terus-terus. Nah, yang satunya kalau diajak lebih cepat, merasa terlalu berat, seperti itu. Jadinya kan seperti komunikasinya kurang baik, seperti itu Bu Yusi. Nah, jika demikian Bu, menurut Bu Lismi, yang akan Bu Lismi lakukan untuk mencari solusinya seperti apa Bu? Kalau gambaran saya, gambaran saya seperti ini. Ini kan saya merasakan hal seperti itu. Nah, ketika saya ngobrol dengan teman saya, beliau yang saya anggap ya sama ya seperti saya, maksudnya sudah dekat dengan saya. Saya ajak ngobrol itu merasakan hal yang sama ternyata Bu Yusi. Nah, ini rencananya gini Bu Yusi. Kan di akhir ini sudah bulan November ya, akhir November, nanti di akhir Desember biasanya ada kegiatan refleksi atau evaluasi semester. Nah,
rencananya nanti ketika direfleksi atau evaluasi ini, kami akan mengusulkan diadakan untuk apa ya istilahnya kita memberikan masukan, kita memberikan unek-uneknya atau apa dari setiap guru agar misalkan ada kesulitan, ada kendala dan sebagainya bisa disampaikan. Kemudian untuk yang sudah bisa atau sudah menguasai bisa memberikan apa itu Bu Yusi, semacam ini loh Bu Yusi, saya sudah berhasil. Nah, keberhasilan saya ini saya apa ya? Saya ceritakan ke teman saya gitu, bisa menjadi contoh seperti itu Bu Yusi. Itu insya Allah di akhir semester ini. Kalau dalam waktu dekat ini saya coba untuk ngajak ngobrol di teman-teman yang mungkin kalau di saya di fase A ya, nanti di fase A sendiri itu kesulitannya apa, nanti coba saya ajak ngobrol dulu. Itu Bu Yusi. Nah, Bu Lismi sudah menentukan solusinya kan seperti apa. Nah, apa ya Bu tolak ukur Bu Lismi kalau solusi panjenengan itu sudah berhasil? Gini, antar guru nanti pada akhirnya bisa menjalin kedekatan lagi. Jadi tidak ada blok bawah, tidak ada blok atas, tapi sudah membaur antara guru kelas bawah maupun guru kelas atas. Dan komunikasi bisa berjalan dengan baik lagi. Seperti itu Bu Yusi. Dan nanti dampaknya untuk murid-murid yang tadi motivasi belajarnya berkurang, kami harapkan bisa kembali menjadi sekolah yang menyenangkan lagi untuk anak-anak. Ya, semoga Bu Lismi bisa menyelesaikan Bu dengan solusi itu. Ya, amin ya Bu Yusi. Nah, dari obrolan hari ini yang Bu setelah kita mengobrol panjang lebar hampir 15 menit ini, yang Bu Lismi rasakan apa Bu sekarang? Iya, awalnya itu sebelum kemarin ya pas mau janjian sama Bu Yusi, itu kan ini sepertinya unek-unek di sini masih mengumpul jadi satu. Nah, kemudian saya mencoba menghubungi jenengan karena jenengan kan juga luar biasa sibuknya. Saya antara iya atau tidak. Akhirnya ya coba saya hubungi, ternyata jenengan juga terbuka seperti itu. Alhamdulillah. Nah, kemarin gagal juga kalau bertemu langsung. Alhamdulillah sekarang sudah bertemu ini di Zoom di Gimit ya. Itu saya merasa lega Bu Yusi. Ya, tadi termasuk akhirnya saya mendapatkan solusinya seperti itu. Kalau yang kemarin masih mikir-mikir apa ya gitu, punya masalah tapi belum menemukan solusi. Kalau hari ini alhamdulillah sepertinya kok mengalir, akhirnya saya menemukan solusinya Bu Yusi. Ya. Terus perasaannya gimana Bu? Jadi lebih, ini saya lihat Bu Lismi kelihatan lebih fresh. Kalau gitu yang awal tadi yang awal tadi saya lihat masih 3L. Masih. Gitu. Iya. Ya itu tadi saya membayangkan akan kami lakukan ya kalau dengan teman-teman yang sudah punya satu rasa itu nanti harapannya akan menjadi sekolah yang menyenangkan lagi Bu Yusi. Ya. Saya doakan Bu, semoga rencana panjenengan, solusi-solusi panjenengan itu tadi bisa terlaksana dengan baik, terus kemudian lingkungan akan kembali seperti semula, seperti yang Bu Lismi harapkan, bahkan jauh lebih dari harapan panjenengan. Iya. Amin. Ini terima kasih. Sepertinya sudah hampir lebih dari 15 menit. Gitu. Sedangkan saya setelah ini masih ada kegiatan. Mohon maaf jika tadi sudah terlambat. Tidak apa-apa Bu Yusi. Saya yang berterima kasih banyak karena Bu Yusi sudah menyempatkan waktu karena kesibukan Bu Yusi juga lumayan padat. Alhamdulillah terima kasih banyak Bu Yusi. Hari ini sudah bisa ngobrol dengan jenengan.
Ya, Iya. sama-sama Bu Lismi. Terima kasih banyak. Saya akhiri ya Bu Lismi ya. Nggih. Nggih. Iya, iya, Bu. Iya, Semangat Bu. terus pokoknya. Iya, Didelet siap. 3L-nya. Siap, Bu Yusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Lismi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yusi. Waalaikumsalam Bu Lismi. Alhamdulillah Alhamdulillah. ya, ini kita ketemu. Bu Yusi Ya, kemarin mohon maaf ya. alhamdulillah. Mohon maaf kemarin Bu Yusi menghubungi saya, tapi saya baru merespon chatnya Bu Yusi malam-malam. Mohon maaf. Iya. Saya paham Bu, panjenengan Iya, iya. sibuk. Iya, ya, Saya mohon maaf. memahami. Iya. Yang penting alhamdulillah hari ini kok Bu Lismi ada waktu buat saya. Ya, alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan jenengan. Bagaimana kabarnya Bu Yusi hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah. Fisiknya sehat, tetapi kalau hati kok kayaknya masih ada yang sangat mengganjal Bu. Iya. Oh gitu, iya. Akhirnya bernafas kayak berat, terus nggak fokus gitu. Gitu ya. Ada yang saya pikirkan. Gitu ya Bu Yusi. Saya kemarin dengar kabar soalnya dari teman-teman kalau Bu Yusi itu ternyata didapat panggilan juga PPG seperti itu, iya. Nah, iya Bu, alhamdulillah iya, rezeki. alhamdulillah itu kan rezeki juga. Penantiannya sudah sangat lama Bu. Terutama kan karena ya memang mapol saya itu untuk kimia itu memang jarang Bu, meskipun sudah lolos tes itu sepertinya kayak ada nggak langsung dipanggil gitu loh Bu. Oh gitu. Kayak masih ada antriannya ya, kayaknya gitu. Yang banyak dipanggil itu yang produktif seperti itu, atau yang lebih kayak matematika yang gurunya lebih banyak gitu loh, bahasa Inggris. Alhamdulillah ya Bu. Iya. Nah, semoga dapat dilakukan, dapat dijalankan dua-duanya dengan baik Bu Yusi. Amin. Terima kasih. Sedangkan untuk pertemuan kita hari ini ya. Kemarin kan Bu Yusi menghubungi saya, ingin menceritakan sesuatu. Nah, ini tadi saya akan ngecek jadwal, ternyata alhamdulillah bisa hari ini, tapi mungkin hanya beberapa menit, kira-kira 10-15 menit Bu Yusi. Iya, tidak apa-apa Bu Lismi. Buatan apa-apa, tidak apa-apa. Iya, mungkin tadi Bu Yusi di awal sudah menyampaikan bahwa Bu Yusi kalau di badannya fresh, tapi di dalam hatinya ada sesuatu yang masih mengganjal. Sesuatu. Iya, coba Bu Yusi bisa menyampaikan apa ya yang itu menjadi. Bu, seperti yang panjenengan sampaikan di awal, kabar panjenengan, jenengan tahu kalau saya kan keterima itu Bu. Saya PPG. Nah, jadi sekarang ada 2 pendidikan Bu yang saya lakukan, kayak saya jalani PGP sama PPG. Seperti itu. Iya. Nah, terkait itu Bu, memang kalau secara fisik itu memang sama pikiran itu memang tugas-tugasnya itu memang sangat menguras pikiran tentunya Bu. Sebenarnya kalau sudah terkuras pikiran kan akhirnya juga sampai ke fisik. Nah, fisik ini yang memang selama ini saya berusaha jaga gitu. Tetapi ada masalah lain lagi Bu sebenarnya, bukan masalah tugasnya atau bukan masalah memanage waktunya, tapi ada hal lain itu ada masalah dari lingkungan sekolah saya sendiri. Oh gitu. Nah, jadi yang mana ada beberapa rekan itu yang jelas yang pertama nggak begitu mendukung dengan kesibukan guru yang mengikuti pendidikan guru penggerak dan PPG, pendidikan profesional guru. Jadi kadang mereka tidak mau memahami gitu loh Bu, dengan kesibukan yang memang harus dijalani. Contohnya,
Kan pasti Bu, kalau ada hal-hal kegiatan dengan terpaksa kan kita memang harus meninggalkan kegiatan belajar mengajar, nggih. Iya, Nah, iya. nah ini menjadi sorotan Bu. Kok, Hmm, kok sibuk sekali sih sampai siswanya nggak diajar. Padahal dalam saya sendiri sebagai pendidik, saya kan meninggalkan anak-anak saya tidak bisa melakukan KBM, kan tidak saya tinggalkan begitu saja sebenarnya, ya kan? iya, iya. 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 Tetapi saya tetap mencari cara bagaimana meskipun raga saya tidak hadir di hadapan anak-anak, tetapi saya tetap bisa membimbingnya dari jarak jauh. Nah, kalaupun memang harus berhadapan secara fisik, berarti saya akan mengkondisikan di mana saya mencari tempat, saya bisa melaksanakan PPG dan PGP dengan Zoom, tapi tetap tidak mengesampingkan anak-anak. Nah, sekarang yang beredar, stigma yang beredar di beberapa rekan guru itu, ya saya dengan kesibukan 2 pendidikan itu tadi, saya dipikir saya melupakan kewajiban saya, Bu, sebagai Oh, seorang guru. iya. Itu yang Berarti pertama, yeah. di sini anu ya Bu Yusi ya, bisa saya garis bawahi bahwa permasalahan dari Bu Yusi itu tadi adalah Bu Yusi merasa bahwa kegiatan yang sebenarnya dilakukan Bu Yusi sesuai dengan prosedurnya ya, mengikuti Nah, kegiatan CGP, PPG, namun tetap mengajar anak-anak. Iya, ya, seperti itu. Di belakang itu ada seseorang yang merasa bahwa jenengan belum menjalankan tugas sesuai dengan prosedurnya. Seperti itu, Bu Yusi? ya, betul, Bu. Nah, Oke. kenapa beberapa rekan menyampaikan saya dianggap tidak pernah hadir? Itu Hmm. karena memang saya jarang hadir di ruang guru, Bu. Seperti itu. Oh, gitu. Sebenarnya ya ada pertimbangan kenapa saya tidak di ruang guru. Karena yang pertama pasti saya akan mencari tempat yang nyaman untuk jaringan wifi untuk saya kuliah juga lancar. Dan yang ketiga, saya mencari tempat di mana nanti saya bisa dekat dengan anak-anak dan menghandlenya. Jadi selama ini pos saya itu ada di perpustakaan di belakang, Bu. Seperti itu. Oh, Jadi gitu ya. istilahnya memang saya lama tidak menampakkan batang hidung saya di ruang guru seperti itu. Nah, Keinginannya yang itu ya membuat sebenarnya, Bu Yusi. ya, Iya, yang iya. membuat saya nggak terima itu saya dianggap tidak masuk, saya dianggap tidak mau bergabung dengan teman, seperti itu. Dan saya dianggap Hmm. juga tidak mengajar. Seperti itu Bu Ismi. Oh, Rasanya itu bededek gitu kalau iya, orang iya. Jawa Bu Iya, istilahnya ya. iya, iya. Artinya gini ya Bu Yusi, Bu Yusi sudah melakukan seperti ini, tapi dibilang dengan hal yang lain itu kan membuat Bu Yusi sudah capek, ditambah Ya. lagi dengan seperti itu membuat Nah, berarti ya mendatangkan masalah ya, tersendiri untuk Bu Yusi. ya, Iya. iya betul. Iya. Mungkin ada lain Bu Yusi yang disampaikan terkait dengan hal tersebut yang menjadi permasalahan Bu Yusi? Ya, permasalahan selanjutnya itu beberapa rekan guru itu loh Bu yang mengejas saya, yang saya tidak mengajar, nggak pernah hadir di ruang guru, nggak pernah mengikuti rapat guru. Nah, Hmm. itu eh, bukannya malah memberikan motivasi, tetapi ya mengajak teman yang lain untuk Oh gitu. berkasak kusuk, ya gitu loh, nggak pernah hadir rapat aja nggak pernah ada. Nah, di ruang guru aja nggak pernah ada, masa mulang juga, mengajar juga ada kan gitu, istilahnya Oh seperti gitu, itu. iya, iya. Nah, nah ini kan ya cukup bisa dikatakan cukup menyakitkan ya Bu ya, karena Iya, yang iya. dituduhkan itu tidak tidak seperti yang saya alami, yang nyata-nyata kan saya tetap mengajar. Iya. Di perpustakaan itu Bu Lismi,
ketika saya tidak bisa menjangkau untuk ke kelas, maka anak-anak saya kondisikan mereka yang ke perpustakaan, jadi saya bisa menghandle dengan perkuliahan saya dan bisa dekat dengan anak-anak saya, memberikan instruksi seperti itu, Bu. Selama ini seperti itu. Sebenarnya seperti ini berarti ya, tidak ada masalah di anak-anak pun tetap berjalan pembelajarannya seperti biasanya, seperti betul. itu. Cuma tempatnya memang berbeda, gitu ya. Ya, tidak di kelas. Anak-anak yang saya suruh moving untuk menemui saya di pos saya itu di perpustakaan. Iya, baik. Kalau seperti itu yang dirasakan Bu Yusi, lalu apa rencana Bu Yusi sekarang yang bisa jadi penyelesaian untuk masalahnya Bu Yusi? Kalau seperti itu kayaknya memang saya harus bertemu Bu dengan beberapa rekan guru. Jadi sebenarnya saya itu ada satu mapel Bu yang berkolaborasi dengan guru. Ya termasuk dibilang senior bukan senior, tapi juga beliaunya dekat dengan senior, tapi juga bisa dekat dengan yang kami-kami itu. Beliau adalah salah satu orang yang tahu bagaimana keributan saya sebenarnya. Nah, beliau juga tahu gimana di sela-sela kuliah saya harus izin ke dosen untuk ke belakang hanya untuk memberikan instruksi ke anak-anak saat mengajar seperti itu. Dan sepertinya itu nanti saya mau berkomunikasi saja, istilahnya menyampaikan hal itu, Bu. Siapa tahu yang berkolaborasi dengan saya itu nanti bisa sebagai jembatan ya, Bu, menjembatani gitu ya, Bu. Menyampaikan ketika ada stigma yang negatif itu beliau langsung bisa mengklirkan itu. Kayaknya seperti itu, Bu. Terus nanti kalau misalkan masih belum membaik lagi, kemungkinan ya saya menyampaikan juga ke kepala sekolah, bukan berarti saya mengadu atau apa, saya akan itu menceritakan saja yang saya alami. Gitu. Iya, kan itu ya berangkatnya Bu Yusi juga atas sepengetahuan kepala sekolah seperti itu ya Bu Yusi. Sudah diizinkan Bu. Ya. Iya. Seperti itu. Nah, nanti ketika Bu Yusi sudah menyampaikan seperti itu kepada yang tadi kolaborator ya, yang di satu mata pelajaran tadi, yang Bu Yusi anggap sebagai orang yang bisa istilahnya menghubungkan antara jenengan dengan orang yang memiliki gambaran yang negatif dengan jenengan. Nanti harapannya kan bisa menemukan solusinya. Nah, nanti apakah bisa terukur seperti apa gambarannya kalau jenengan sudah berhasil melakukan rencana jenengan tersebut? Nanti saya akan mengukurnya gini, Bu. Kan itu nanti setelah saya menyampaikan ke teman saya itu tadi, nanti saya akan mengukurnya ya melihat bagaimana tanggapan dari rekan-rekan guru setelah ini. Kemungkinan saya mungkin akan mencoba semudah-mudahan saya akan menyempatkan waktu untuk hadir di ruang guru. Ya, untuk mengetes lah, Bu. Maksudnya untuk melihat bagaimana sih situasinya sekarang. Dengan saya hadir di situ, ada nggak yang langsung berani menyampaikan langsung ke saya tanpa harus berbicara kasak-kusuk di belakang saya, seperti itu. Iya, melihat tanggapannya dulu ya Bu Yusi ya. Nah, jadi terukur jika apa yang sudah jenengan rencanakan tadi bisa jenengan jalankan, kemudian tanggapan dari orang-orang yang semula beranggapan negatif terhadap jenengan itu sudah tidak ada lagi. Seperti itu Bu Yusi. Iya. Apakah ada komentar selanjutnya gitu loh Bu nanti. Iya. Atau, kan bisa jadi itu Bu, nanti saya masuk ya, itu bayangan saya lah ya, masuk ke ruang guru, ya sing sibuk, nggak pernah kelihatan, kan bisa jadi. Iya. Nah, itu nanti rencana kira-kira kapan Bu Yusi jenengan melakukannya? Ini secepatnya Bu, saya nggak bisa ini berlama-lama daripada saya tidak fokus dengan insya Allah minggu depan aja ini ya. Ini kan harinya ya. Menunggu paling tidak setelah ujian anak-anak selesai ujian Bu. Soalnya kalau seperti ini kan setiap hari guru bergantian yang ngawas.
seperti itu. Ya, semoga apa yang menjadi rencana jenengan bisa jenengan lakukan dengan baik dan akan mendapatkan solusi dari permasalahan jenengan. Ya, Bu Yusi, amin. Dari obrolan Ya, kita hari ini, dari obrolan kita hari ini, adakah yang jenengan dapatkan? Yang jenengan rasakan atau jenengan dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, banyak sekali apa Bu. saja, Bu Yusi? Dari kemarin itu saya kan suntuk, istilahnya kok ini kayak kepala ini nggak ada jalan keluar, beban gitu Bu. Di sini bernafas juga berat Bu Lismi. Nah setelah saya menyampaikan ke jenengan itu ya Kak, tensi mungkin ya Bu ya ini. Kok sudah agak lega. Terus kemudian mindsetnya kok ya bisa menemukan solusi gitu loh Bu. Oh berarti saya nanti akan melakukan seperti ini aja. Yang sudah saya sampaikan itu. Alhamdulillah. Itu nanti kan solusi dari Bu Yusi sendiri bisa dengan selesai. Maksudnya akan terukur oleh jenengan sendiri ya. Saya bisa melakukan ini seperti ini. Ya. Alhamdulillah. Ini mohon maaf ya Bu Yusi, sekali lagi mohon maaf hanya bisa bertemu dengan jenengan ini tadi kira-kira 15 menit Bapak kurang ya ini tadi ya. Mohon maaf. Ya. Karena keterbatasan. Terima kasih banyak Bu Lismi. Terima kasih banyak Bu. Hari ini saya bisa menemukan solusinya sendiri, jenengan bisa menuntun saya sampai akhirnya saya bisa. Iya, sama-sama. Yeah. Pesan saya jaga kesehatan ya Bu Yusi ya. Jaga kesehatan karena memang sangat ekstra, dibutuhkan ekstra baik fisik maupun non fisik. Jaga kesehatan, semoga bisa menjalani CGP dan juga PPG dengan lancar, akan lulus lancar, anak-anak juga dengan lancar. Amin. Saya akhiri Bu Yusi ya. Terima kasih Bu Lismi. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.